teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di New Normal. Bersama saya Ray dan dia juga. Kali ini kita akan membawakan topik yang baru. Topik ini sepertinya agak berkesan karena kita sekarang juga menjalani kaum dimana perubahan dimana new normal ini akan membawa perubahan ke Indonesia, apalagi masyarakat juga ya. Langsung saja, jangan takut miskin. Kalau mau dimiskinkan, ya bekerjalah untuk menjadi kaya. Anjay. Itu jadi kaya. Oke, topik kali ini yang kita bawa itu adalah apa nih? Apakah patriarki itu memang masih relevan untuk Indonesia? Nah, benar. Mungkin terlalu kepanjangan ya. Tapi kita akan membuat topik seputar patriarki. Dan di mana di Indonesia ini yang merupakan negara terbesar nomor 4 di dunia. Tapi menurutku masih belum bisa memanfaatkan SDM secara sepenuhnya. Maupun itu baik secara culture ataupun itu juga baik secara kependidikan ataupun secara sosial dan budaya juga. Di mana patriarki ini adalah suatu hal yang besar juga di Indonesia, di mana kaum laki-laki kebanyakan dianggap sebagai seseorang yang lebih lebih tinggi kastanya di pemerintahan. Ya, motor lewat. Ya, ada iklan sebentar. Kalau menurut kamu sendiri sih, Re, gimana sih kalau terkait pandangan terkait patriarki di Indonesia ini? Kalau menurutku sendiri ya, patriarki di Indonesia itu adalah konsep yang lama sebelum adanya wanita-wanita tangguh ataupun juga feminis tangguh gitu. Jadi kalau untuk sekarang pun patriarki menurutku sudah agak nggak relevan dan juga ada zaman-zaman lampau menurutku. Nah, mungkin sebelum membawa terlalu panjang, kalau menurutku sendiri patriarki itu udah ada dari lama. Dimana zaman perang ataupun kolonialisme, yang perang itu merupakan kaum pria yang dimana secara fisik atau biologi pun lebih tangguh. Dan itu mengakibatkan hingga sekarang secara historical evidence saja ya, itu lebih banyak kaum lelaki yang bekerja keras daripada perempuannya. Yang dulu perempuan itu, mohon maaf, kebanyakan memasak, menjahit ataupun kayak ya harus melayani laki-lakinya ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan tidak, dimana dunia digital itu lebih banyak, dan secara signifikan semua aspek itu nggak harus dari laki-laki, tapi perempuan juga bisa karena dunia digital kan dimudahkan untuk segala urusan. Ya. Dan sekarang problematika yang muncul itu apakah ini dua hal, yaitu perempuan di daerah yang rich secara culture sama yang non rich secara culture, seperti masyarakat di kota dan di desa ya, itu mayoritas kalau kita lihat secara patriarki itu pasti ada. Dimana di kota itu mungkin ada tingkat patriarki, tapi nggak secara tinggi di desa, nggak setinggi di desa. ya, secara penerapan sistem patriarki. Seperti contohnya di kota sendiri kita kan juga lihat banyak kayak perempuan dari PT keluar, habis itu kan secara lihat kan mereka bekerja. Kalau di desa itu sendiri wanita bekerja jadi WNA, warga negara asing. Tapi menurutku tetap aja warga negara asing itu secara mereka bekerja hanya pekerjaan perempuan, seperti ART di sana kan. Sistem seperti itu masih ada di desa kalau menurutku juga. Dan lebih ini sih, harusnya bisa lebih juga sih, nggak harus bekerja menjadi RT kan bisa, ataupun nanti kebanyakan juga di ladang kemana. Tapi kalau menurutku ya, patriarki sendiri itu kalau di kota ataupun daerah-daerah dengan orang-orangnya lebih terpelajar dan juga lebih terpenuhi kehidupannya, itu
mulai berkurang dan emang nggak sebanyak dulu, meskipun masih ada, dan efeknya juga signifikannya itu ke arah yang untuk zaman sekarang kan kalau mau dagang kan semuanya bisa online, mau cowok maupun cewek itu bisa, dan bahkan kalau untuk cewek biasanya itu kalau untuk berdagang juga bahkan lebih bagus daripada yang cowok-cowok gitu kan. Benar. Ya, kalau untuk sekarang itu menurutku konsep patriarki juga sudah mulai memudar dengan banyaknya orang-orang atau perempuan-perempuan tangguh juga. Tapi kalau menurutku untuk di Gen Z ini semua hal tersebut bisa dibantahkan karena mayoritas itu contoh ini agak nyenggol dikit Ya, isu terkait juga seperti perempuan yang mencari laki-lakinya itu harus masuk kayak kedinasan seperti ya itulah tentara dan lain-lainnya yang jelasnya secara pendapatan terjamin, ya. secara mendapatkan dari keluarganya juga mesti afro di keluarga wanita. Oh, perempuan laki-laki saya polisi kok nyantai aja. Ya. Dan juga itu kasus banyak terjadi juga di desa-desa contohnya. Dan juga pasti juga ada ya seperti oknum, ya kita bilang oknum, seperti kayak pria dan juga pria banyak yang mereka udah daftar dan juga menjadi staf apa namanya, kedinasan itu mereka ya begitulah sombong ego yang mencari wanita seperti itu. Kalau menurutku ya sebenarnya konsep apa wanita mencari laki-laki yang sudah masuk kedinasan atau mapan tuh ada penelitiannya, sama aku lupa namanya, tapi dari tahun 1994an gitu, social cultural penelitian gitu, meneliti di 6 benua dan 32 atau 37 negara gitu, diteliti apakah kriteria untuk memiliki keturunan dari kedua jenis kelamin. Kalau ada 4, kalau nggak salah itu yang pertama itu apa namanya, memberikan semuanya untuk keluarganya, apa namanya itu, Frozen itu bukan kelas katanya semua menghidupi keluarganya, menghidupi keluarga. mampu untuk menghidupi keluarganya, atau ada dari kecantikan wajah atau ketampanan wajah, dari kecerdasan juga, dan yang terakhir dari ambisi. Dan kalau di penelitian itu sendiri juga disebutkan bahwa kalau yang laki-laki itu bakal ngelihat dua, ya yang pertama itu dari kecantikan secara visual fisik, dan juga yang kedua itu apa tadi, secara pemikiran kecerdasan. Sementara yang perempuan nyarinya itu yang ambisius. Kalau nggak ambisius, yang sudah punya pendapatan atau tetap. Yang sudah bisa memberikan segalanya untuk keluarganya, seperti itu. Tapi semua hal itu terbantahkan Ya. karena lagi-lagi di Indonesia mayoritas cari cantik. Ya. Pasti benar. Benar. Yang perempuan pasti mencari yang berseragam karena sudah pendapatan pasti. Sebenarnya itu karena kalau menurutku perempuan di zaman sekarang terlalu termudahkan, apalagi karena kita mengunut patriarki yang pastinya di mana perempuan itu lebih diemaskan daripada laki-laki. Ya, lebih dilindungi. Kalau semisal di keluarga, pasti ada keluarga yang memiliki hanya satu anak laki-laki atau anak cewek. Pastinya dari sisi keluarga, ayah atau ibunya itu nggak akan mungkin kalau melepaskan anaknya ke semisal kamu udah kerja, katakan kamu kerjamu translate, kamu punya perusahaan translate. Kalau misal perusahaan LSP itu yang kalian tahu kan pasti, LSP itu nggak seberapa sebenarnya pendapatannya. Tapi sebenarnya kalau ini dari aku sendiri juga ya,
aku kan juga pernah ke LSP. LSP itu sendiri pendapatannya memang nggak bisa terprediksi, tapi kalau mendapatkan project sekali itu bisa besar untuk pendapatannya. nggak mesti per bulannya gitu ya. Iya, nggak, maksudnya nggak per bulannya, nggak harus pasti kayak Ada project. nggak, bukan, nggak pasti dapat. Oh, biasanya sebulan gaji 3 juta 5 juta gitu Iya. kan. Kalau LSP itu bisa lebih. Yang nggak pasti itu kalau dihitung secara per bulan itu nggak mungkin, harus di rata-rata per tahun, karena kan project bisa lebih 3 bulan kan. Iya bisa. Nah itu, yang pekerjaan seperti itu mungkin kebanyakan itu kurang cocok di keluarga, apalagi yang mohon maaf nih, sebagai orang tua itu masih tingkat awareness terkait pekerjaan di era modern ini kurang, masih menganut eh, yang dulu-dulu kayak seperti pendapatan dari tentara ataupun dari petani ataupun dari sebagai itulah. Dan ini juga terjadi secara langsung teman-teman di aku kan juga dari keluarga petani juga kan. Iya. Terus juga ada tetangga yang memang keluarganya dari militer. Tangga ini. Tetangga. Mereka kurang suka kalau sama keluargaku, karena kita lebih mohon maaf lebih unggul lah secara ekonomisnya, karena pendapatannya kan beda. Kalau pendapatan secara dari Indonesia atau mata asing kan pasti lebih tinggi kan mata asing, Mata uang asing gitu. mata uang asing. Dan itu problematika yang muncul sih kalau karena limited view sih, limited view-nya itu yang buat wanita itu terlalu dimudahkan dirasakan. Sebenarnya kalau untuk hal itu ya, itu juga emang dari dulu kan kita itu lebih memuliakan perempuan kalau dulu. Terprogram karena memang kalau dari zaman kerajaan ataupun sebelum kerajaan di Indonesia itu kan di Nusantara itu emang tercukupi SDM-nya. Dan kalau di luar misalnya di daerah Europe itu kan banyak daratan, banyak suku-sukunya, sekali perang bisa aja tewas banyak laki-lakinya, dan juga membuat wanitanya harus makin tangguh. Benar. Mereka juga akhirnya juga menyembah dewa-dewanya juga laki-laki kan. Iya. Dewa-dewanya laki-laki yang kayak berotot gitu, maskulin sekali kan. Iya. Sedangkan kalau di kita kan lebih ke arah apa namanya, ibu bumi, Ibu Pertiwi. ibu pertiwi ya. Bumi Ya, Pertiwi. itu juga membuat dari evolusi kita mungkin ya, evolusi Secara pemikirannya. budaya. Secara budaya itu membuat wanita itu terkadang emang dilihat sebagai objek, atau enggak gitu sebagai apa namanya itu, yang harus dilindungi, yang harus dimuliakan, dan tidak harus bekerja. Dan untuk yang tetanggamu itu yang kayak gitu itu sebenarnya hal lumrah untuk di kalangan Desa. orang yang kurang terpelajar. Benar. Dan menurutku juga itu hal yang buruk sih sebenarnya. Apa iri dengki itu memang hal buruk, tapi juga emang kalau di desa kan belum tersentuh dengan ambisi untuk mencari ilmu yang banyak, untuk berpetualang sana di sini. Mereka ingin menetap di desa itu, mereka ingin bahagia di desanya itu, tempat lahir mereka itu ya sudah ada banyak sumber dayanya gitu. Dan akhirnya mereka kalau melihat orang dengan sumber daya yang lebih tinggi dari mereka dan itu di tempat mereka, ya bakal membuat mereka seakan-akan orang ini kok bisa gini padahal sama-sama tinggal di sini, nah gitu kan. Akhirnya untuk copy mekanismenya mereka, akhirnya mereka iri ataupun ngomongin mereka di belakangnya gitu. Sampai jatuh ke dengki kan. Iya. Iri dengki guys. Ya kalau mungkin sih harus ini ya, kalau aku sih sistem patriarki itu jatuh di laki-laki, yang kebanyakan menurutku tanggung jawab laki-laki di Indonesia itu lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa?
Nah, ini juga kalau kita juga mau membawa agama kan, karena Indonesia juga negara beragama juga, dengan tingkat patriarki juga, apalagi kan itu hampir sama di Islam nih contohnya. Iya. Pastikan kalau mau menikah itu harus bisa menghidupi dua keluarga sekalipun kan, laki-laki. Iya. Nah, itu belum lagi juga kalau misal perempuannya banyak inginnya, kita kan juga harus bisa melayani perempuan kita, meratukan. Oh iya. Yang ya emang ada sebuah cerita sih, kebanyakan perempuan itu ingin dapatkan laki-laki matang karena mereka ya yang pertama secara status ekonomi tercukupi, yang itu pasti. Tapi juga ingin ya karena udah berkeluarga, karena ada laki-laki yang udah mateng, itu lebih ingin aku bisa belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Itu adalah satu problematika yang kebanyakan di Indonesia. Sebenarnya kalau perempuan yang kayak gitu itu juga di Indonesia ada sebenarnya, di luar negeri juga banyak. Luar negeri juga banyak. Juga, tapi kan kalau bisa kan harus punya nalar kan, karena tingkat laki-laki juga tinggi. Kalau di luar negeri memang banyak, itu kebanyakan pasti cewek gold digger gitu kan. Iya. Dan itu pun kalau menurutku gold digger itu nggak terlalu banyak. Banyaknya itu karena sekarang sosial media itu banyak dan banyak melihat juga kita. Banyak di sosial media kalau gold digger itu, kasus gold digger. Tapi kalau emang ingin tahu lebih terperinci, nggak semua wanita di luar negeri, terutama di US itu nggak gold digger semua, tapi lebih mereka ingin laki perempuan itu sama-sama kerja. Nah itu yang saya maksud dari topik ini, pengen kayak gitu ya. Nah karena kalau aku sendiri, laki perempuan itu harus bekerja sama-sama menghidupi, karena kan mereka satu keluarga, dan juga harus pasti sekarang dengan kemajuan dan lain-lain, tingkat kebutuhan dalam rumah itu pasti lebih tinggi daripada kita zaman dulu. Nah dimana kita kan nggak sekarang bisa menanam ini di belakang rumah, apalagi yang terutama di kota kan, juga lumayan sulit. Kalau dulu kan contohnya kakek saya, nenek saya itu banyak tanah, dan juga kita bisa menanam pisang, menanam umbi, dan habis itu dijual dan ditukarkan kayak beli daging, telur itu juga bisa, dan juga ternak ayam juga kan buat telur. Iya. Jadi secara untuk penghabisan di rumah itu kan kebanyakan habis untuk makan, menurutku, atau kebutuhan rumah seperti itu udah tercukupi. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin kau di rumah ada petakaran ayam, nggak mungkin. Makin banyak manusia juga, dan sempit. Apalagi kan misal produk kayak bahan kebutuhan rumah seperti cabai, telur itu semakin naik juga, makin mahal juga. Kalau menurutku di zaman sekarang sistem patriarki ini emang boleh ada, tapi dalam batas tertentu. Tapi untuk secara logika, berpikir secara logika, bajingan. Itu enggak sepenuhnya harus kita patriarki. Ya. Kalau sebenarnya sudah ada penelitian juga di 2014 itu, dia juga di US, yang tadi yang awalan tuh sudah ada bantahannya sedikit, terutama di bagian keinginan lawan jenis. Kan sebelumnya kan wanita mencari yang sudah mapan, kalau enggak ambisius, kalau yang cowok nyari yang pintar, kalau enggak cantik. Nah, yang penelitian yang terbaru di 2014 itu, ini memang enggak banyak respondennya, enggak sampai sebanyak yang sebelumnya, tapi menunjukkan adanya perubahan, terutama untuk yang perempuan. Mereka itu enggak nyari yang mapan, tapi mereka nyari yang ambisius, yang kemungkinan untuk mapannya besar. Jadi itu lebih banyak persentasenya daripada yang langsung mapan. Dan untuk yang laki-laki, mereka lebih mencari yang cerdas. Enggak, emang fisiknya masih dilihat, tapi persentase mencari kecerdasan itu lebih daripada sebelumnya.
Dan itu juga ngejawab Tapi apa? saya potong, kalau ngomongin mapan itu berarti kita kenyang dong. Ini mapan Ini mapan tuh, bukan mapan secara itu, secara ekonomi ya maksudnya. Jadi kalau mereka kan di US ya, sudah istilahnya sudah terpelajar, sudah mau bekerja. Kalau nggak kerja ya mereka gak bakalan hidup gitu kan. Sedangkan di Indonesia kan kita meskipun nggak kerja itu masih bisa hidup, masih bisa at least makan meskipun nggak kerja, masih nyari lebih gampang, lebih murah kan. Nah, kalau di sana nyari itu nggak bisa. Sayangnya juga kalau mau nyari kan harus mau nggak mau itu harus ke Home Depot juga. Di daerah-daerah mereka kan juga nggak terlalu banyak penduduk yang kaya, juga terlalu banyak, dan penduduk yang miskin sebenarnya mereka banyak. Tapi mereka penduduk miskinnya kan teragam dari seluruh dunia, penjuru dunia gitu. karena di mana itu juga enak loh kalau kalian ada misal kekurangan itu kan bisa mengajukan ke dinas sosial, kelembagaan dan lain-lain. Kekurangan apa maksudnya? Kekurangan secara ekonomi kan ada bantuan terkait rakyat miskin tapi yang ingin udah bekerja tapi mereka bekerja cuma belum bisa memenuhi mencukupi keluarga mereka. Itu ada. Tapi kalau di Indonesia memang ada, cuma ya dikorupsi lagi. Aduh, agak ini ya, di pinggir ya kita. Pinggir dikit. Nah mungkin itu aja sih kalau dari kita. Secara patriarki, menurut kami kita voting ini kalian dengar sendiri dan you be the judge sih kalau menurutku. Iya. Dan juga kita kan pandangan kita sendiri. Kalau menurutku sistem patriarki itu nggak harus ditetapkan secara apa namanya, Menyeluruh. menyeluruh. Menyeluruh ya. Dan lebih baik kalau emang banyak perempuan yang tangguh juga, karena laki-laki kadang juga nggak semuanya mau bekerja juga. Laki-laki kadang juga ada yang mau kondu doang kan, Benar. dan itu bahaya sebenarnya. Contohnya banyak nonton anime, banyak game, banyak coli. Aduh bahaya. Tapi ingin kaya. Aku kaya. Daydreamingnya terlalu banyak. Iya, terlalu daydreaming sih. Ya mungkin lebih dari kita udah itu. Terima kasih udah nonton. Next kita akan bahas apa lagi? Bisa tentukan di kolom komentar ya guys ya, mau pengen dibahas apa juga. Dan sebelum ditutup jangan ngilang dulu guys. Ini semua dari kita sendiri juga. Terserah kalian kalau menurut kalian pandangan kita salah ataupun lain-lain. Kita menerima semua pandangan. Oke. Jadilah kaya apabila ingin kaya, jadilah miskin kalau tidak mau kaya. Terima kasih dari kami normal. Next video, sampai jumpa lagi. Bye bye.